94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Selamat sore sahabat Tidar. Udah mulai persiapan buat ngabuburit sore hari ini. Hari ke-13 berpuasa, 13 berpuasa. Udah mulai terbiasa ya, udah 2 minggu juga. Ya di bulan Ramadan ini pastinya udah nggak ada nih yang lemes-lemes setiap kali udah masuk di jam 3 sore. Dan senang banget kali ini untuk sesi ngabuburit penuh faedah ya. Sore hari ini kita kedatangan teman-teman dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang nanti akan membagikan sedikit pencerahan kepada kita bahwasanya sehari-hari itu kita udah sering sekali menggunakan produk-produk dari anak-anak mekatronika, tapi masih belum banyak nih orang-orang yang tahu seperti apa mekatronika dan bagaimana belajar mekatronika di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma yang mengasyikkan. Dan mungkin untuk anak-anak yang udah kelas 3 SMA juga udah mulai disibukkan dengan ujian akhir gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang kemana habis SMA, yang jelas perguruan tinggi atau jenjang kuliah yang selalu terbersit di pikiran kita adalah sarjana atau S1. Karena emang sejak dulu ya, kuliah itu emang identik sama tingkat pendidikan serta 1, di mana mahasiswa tuh harus menghabiskan waktu 3,5 sampai 4 tahun menimba ilmu ya kan dalam bidang tertentu agar mendapatkan gelar sarjana. Dan karena kurangnya informasi nih tentang berbagai macam jenjang perguruan tinggi, ini membuat pendidikan vokasi jadi kayak samar gitu di masyarakat, di mana pendidikan akademik dan pendidikan vokasi ini adalah 2 jenis perguruan tinggi yang berbeda pastinya, tapi sama-sama ini bisa membuat Indonesia ini semakin maju lewat pendidikan vokasi juga. Untuk membahasnya sore hari ini, senang banget Iqbal di studio sudah kedatangan dosen program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Bapak Eko Aris Budi Cahyono. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Iya, sehat ini Pak. Sehat sekali. Lancar ya Jogja Magelang. Nah, tadi macet. Kebetulan lancar. Mungkin masih pada apa ya? Di kantor kali ya, dan sekolahnya nggak tahu belum pulang atau sudah pulang gitu. Kalau Magelang sih kayaknya lagi sibuk ini Pak, mulai tipis-tipis ujian. Oh uji gitu. Coba gitu. Ya. Udah siap ditampung ini besok jadi anak didik Bapak ya. Siap. Oke. Dan menemani Pak Eko juga ada Pak Gabriel ini selaku humas dan juga nanti tim PMB. Ya betul. Ya. Halo, selamat sore semuanya ya. Oke, siap-siap juga nanti sering HP bergetar. Ya pasti kami siap menjawab pokoknya. Oke, tapi yang jelas silakan untuk sahabat Tidar boleh bertanya apapun tentang Fakultas Vokasi hingga nanti ya gimana belajar mekatronika di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma yang mengasyikkan. Boleh kasih tahu di WhatsApp 0878 0878 9430, dan kita juga sudah live di Instagram kita @radiotidar.fm. Mungkin boleh lambaikan ke kamera Pak. Halo. Kita sudah live, boleh kasih reaction, kasih pertanyaan lewat Instagram juga silakan. Nanti kita akan tampung semuanya dan jawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Tapi kita ke Pak Eko dulu ya. Tentang Fakultas Vokasi ini apa ini Pak? Karena kalau kita ngomongin tentang universitas, pasti yang ada jelas dong universitasnya atau mungkin fakultas yang S1 gitu. Nah kalau untuk pendidikan vokasi sendiri seperti apa Pak? Mungkin boleh diperkenalkan ke sahabat Tidar. Oke, ini penting untuk dikenalkan ke sahabat Tidar bahwa perguruan tinggi itu sebetulnya terbagi atas pendidikan 3 ya. Vokasi, kemudian akademik, dan ada profesi gitu ya. Nah, yang orang biasanya fokus itu pendidikan akademik. Padahal tidak hanya itu, pendidikan vokasi salah satunya. Nah, di Universitas Sanata Dharma itu kan juga sebelumnya juga sudah dikenal banyak pendidikan akademik di sana. Ya, tetapi sekarang Universitas Sanata Dharma ini memiliki fakultas vokasi di mana di dalamnya di situ ada 2 program studi, ada mekatronika sama teknologi elektromedis. Nah, nanti kita juga akan cerita banyak tentang 2 program studi tadi. Nah, kenapa kok penting untuk diketahui tentang fakultas vokasi ini? Karena banyak yang belum tahu bahwa di Universitas Sanata Dharma ini ada fakultas vokasi. Karena dulu memang fakultas vokasi ini terpisah dengan Universitas Sanata Dharma. Jadi dulu namanya Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Tetapi berada di yayasan yang sama. Jadi Yayasan Sanata Dharma memiliki 2 institusi pendidikan tinggi saat itu. Ada Universitas Sanata Dharma yang sudah memang dibuka sejak tahun 55. Terus ada Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Terus kemudian sejak tahun 2020 akhir, nah
Politeknik Mekatronika Sanata Dharma ini disatukan ke Universitas Sanata Dharma menjadi fakultas vokasi dengan program studi yang sama saat dulu masih ada di Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Mungkin ini untuk yang anak-anak SMA juga sedikit agak bias ya Pak ya, bedanya vokasi dengan diploma dan sarjana. Nah, itu seperti apa Pak perbedaannya? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pendidikan tinggi itu terbagi menjadi 3. Satu adalah pendidikan akademik, biasanya S1, S2, S3. Kemudian ada pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi itu mulai dari D1, D2, D3, sarjana terapan, S2 terapan sampai S3 terapan gitu ya. Tapi untuk yang di Fakultas Vokasi kami 2 program studi yang ada saat ini adalah program Diploma 3. Diploma 3 ya. Dan bedanya apa dengan yang akademik? Artinya untuk program vokasi ini menyiapkan tenaga kerja yang nantinya siap untuk bekerja, punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Nah, sehingga nanti sistem pendidikannya akan lebih banyak praktek langsung gitu ya. Berarti ini lebih cocok kalau di jenjang SMA tuh yang kayak SMK gitu ya. Oke, SMK itu termasuk pendidikan vokasi. Jadi kalau level menengah atas itu SMK. Zaman dulu juga ada SMP yang pendidikan vokasi, tapi sekarang sudah nggak ada. Sekarang paling rendah ada di level pendidikan menengah atas. Oke, jadi ini untuk anak-anak SMK ini mungkin good news ya, di Sanata Dharma udah ada fakultas vokasi juga. Dan seperti apa sih Pak pendidikan vokasi di berbagai negara? Ya, jadi pendidikan vokasi itu karena tadi menyiapkan tenaga kerja yang dia siap pakai gitu ya. Jadi yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, maka kalau industri kalau sebuah negara itu dia pengen maju, negaranya tadi itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang dia siap pakai gitu ya. Di berbagai negara-negara maju, misalnya di Jerman itu pendidikan vokasi itu 70% dari pendidikan yang ada di sana itu pendidikan vokasi. Terus di Korea itu 67%. Di Austria itu 78% itu pendidikannya vokasi. Cina 50%, di Swiss 66%. Nah, masalahnya memang tadi yang disampaikan pendidikan vokasi di Indonesia itu baru 12%. Jadi masih sangat sedikit. Nah, karena 12%, maka di sini kalau kita ingin menjadi negara maju yang industrinya berkembang, ini kebutuhan tenaga kerjanya banyak, tetapi suplainya akan kurang gitu ya. Maka pemerintah sekarang itu kan fokusnya sebelumnya adalah di infrastruktur, kan sekarang fokusnya di SDM. Nah, di SDM ini lebih utama lagi fokusnya adalah untuk pendidikan vokasi. Jadi sekarang pemerintah sangat support untuk pendidikan vokasi. Kenapa? Karena sekarang kan pembangunan sudah maju sehingga industrinya berkembang. Nah, untuk menyiapkan supaya nanti industrinya itu ada yang mengisi sumber daya manusia di sana, maka pendidikan vokasi digenjot di sini sekarang. Jadi ini dan Sanata Dharma termasuk salah satu universitas di Indonesia yang sudah ada fakultas vokasinya juga ya Pak. Betul. Ini sebagai sarana untuk mendongkrak tadi biar nggak 12% terus gitu ya. Kalau gitu nanti industrinya kekurangan. Nah, problemnya apa kalau industri kekurangan tenaga kerja? Nanti bisa jadi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Nah, itu kan problem di situ. Nanti geger lagi ya Pak. Dan ini berapa lama Pak waktu untuk para mahasiswa ini menyelesaikan untuk fakultas vokasi ini? Apakah sama juga dengan fakultas-fakultas yang lain? Jadi kalau di fakultas vokasi, karena kita masih program Diploma 3 ya saat ini, waktunya adalah 3 tahun. Dan 3 tahun itu memang pas sistemnya. Soalnya sistemnya modelnya model paket. Jadi setiap semester, setiap tahun mereka akan menempuh mata kuliah yang sama. Sehingga 3 tahun dipastikan mereka akan lulus. Dan karena tadi udah hampir 60%-nya praktek, 40% teori, jadi udah langsung kepake semua ilmunya. Betul. Oke, menarik sekali. Dan nanti untuk sahabat tidak yang mungkin sudah mulai ada gambaran lagi, terutama buat anak-anak SMK, ya kan, biar sedikit linear dengan yang udah dipelajari di SMK. Nah, karena sama-sama berasal dari vokasi, jadi bisa langsung cek-cek dulu ya seperti apa Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yang nanti mungkin ini salah satu yang harus diambil fakultasnya
atau program studinya nanti Ya. kita akan bahas lebih lanjut apa itu mekatronika, dan ternyata nih kalau kita ngomongin tentang mekatronika tuh udah deket banget sama keseharian kita loh sahabat Betul, Tidar. ya. Nanti nih Pak Eko kita berikan waktu untuk istirahat dulu, sahabat Tidar juga silakan Oke, lagi kita siap. undang. Untuk yang pengen banget bertanya boleh WhatsApp di 0878 0878 9430. Kita udah menyiapkan ada giveaway dari Universitas Sanata Dharma. Nah ini tadi untuk 3 penanya, nanti silakan langsung WhatsApp atau DM kita di Instagram, kasih reaction di live komennya, nanti kita akan umumkan di akhir acara. Jangan kemana-mana, Radio Talk Show bareng sama Universitas Sanata Dharma Yogyakarta akan segera kembali. 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023, stay healthy. Masih di Radio Talk Show bareng sama Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sahabat Tidar, yang sekarang kembali menawarkan ke sahabat Tidar ada Fakultas Vokasi yang sudah mulai dibukain. Sejak kapan sih Pak untuk Fakultas Vokasinya sendiri? Oke, sejak Fakultas Vokasi tadi di akhir 2020 itu Oke. dulu dari saat Politeknik Mekatronika Sanata Dharma itu disatukan tahun 2020 Oke, akhir. berarti malah pandemi yang membuat Fakultas Vokasi ini bangkit ya Pak ya? Ya, betul. Oke, dan kalau kita bicara tentang mekatronika, ini mungkin untuk sahabat Tidar sendiri, wah ini benar-benar hal yang dekat dengan kita, di mana mekatronika ini salah satu bidang ilmu yang dibutuhkan di era industri 4.0, di mana kompetensi ini juga berguna untuk kita yang bekerja di industri otomasi. Ya. Betul ya Pak ya, karena industri ini nyaris beroperasi dengan sistem otomasi, tapi masih banyak nih yang justru kurang familiar dengan mekatronika. Ya. Kembali Pak Eko Aris Budi Cahyono, boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk sahabat Tidar yang belum mengenal nih, padahal sebenarnya udah deket sama kita tapi nggak kenal Pak, Iya. biar sayang gitu dekat. Kalau nggak kenal nggak sayang. Makanya kan? Pak, Iya. apa itu mekatronika ini Pak? Oke, jadi mekatronika itu dari katanya meka, itu adalah mekanik gitu ya. Tro itu adalah elektronik. Ik yang terakhir itu adalah informatik. Jadi boleh dikatakan mekatronika itu adalah gabungan dari ilmu mekanik, elektronik dan informatik. Itu yang paling sederhana. Jadi boleh dikatakan produk yang paling sering sekarang orang bicarakan adalah robot. Nah, robot itu adalah produk mekatronika karena di dalam robot itu mesti ada mekaniknya, ada elektroniknya, dan ada programmingnya, ada pengendalinya. Otaknya berupa komputer gitu ya. Oh berarti ini anak-anak teknik mesin, teknik elektro, teknik informatik pada ngumpul di satu ini ya Pak, jadi kecabangan satu. ilmu yang sama. Iya, jadi kalau mekatronika ini kalau kita produknya robot itu harus kita lihat dari satu kesatuan. Jadi harus dilihat secara holistik. Karena kalau ada mekanik, ada elektronik, ada programnya, maka kalau terjadi problemnya kan juga bisa di mekanik, bisa di elektronik, bisa di programnya. Nah, maka harus dilihat secara satu kesatuan holistik itu. Maka itulah ilmunya namanya mekatronika. Oke, mengapa mekatronika ini sepertinya untuk anak-anak muda ini wajib banget dipelajari atau harus masuk mekatronika nih Pak? Nah, karena apa? Alat-alat yang kita gunakan, alat-alat yang ada di industri itu semuanya itu sudah alat mekatronik, gitu ya. Kalau di kehidupan sehari-hari yang paling sering kita gunakan apa? Mesin cuci misalnya, gitu ya. Mesin cuci itu kan di dalamnya ada mekaniknya, ada elektroniknya, juga ada programnya. Kita bisa program, katakanlah mesin cuci, katakanlah mau berputar untuk kain yang halus, untuk kain yang nanti itu butuh putaran yang kencang dan sebagainya, itu bisa diprogram. Jadi di dalam mesin cuci sendiri itu di situ ada mekaniknya, ada elektroniknya, ada programnya. Nah, itu ada mekatronik dan itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya mesin printer. Nah, printer itu di situ ada mekaniknya, ada elektroniknya, juga ada programnya juga. Gitu ya. Sehingga ya boleh dikatakan kita itu setiap hari sudah bersentuhan dengan produk mekatronika, tetapi kita kadang tidak tahu, ternyata ini adalah produk mekatronika. Seperti itu. Kemudian sepenting apa sih Pak kita wajib belajar mekatronika dan seperti apa SDM mekatronika di Indonesia sendiri Pak? Ya, jadi karena mekatronika di Sanata Dharma itu adalah mekatronika pertama di Indonesia. Dulu pertama, ya, oke. Dulu kita dibuka tahun 98. Itu saat itu kita belum mengenal apa itu mekatronika, sehingga saat kita misalnya promosi gitu ya, sampai orang salah menulisnya.
ini mungkin salah ketik mekatronika, ditulisnya matematika misalnya gitu. Karena memang tidak tahunya tentang mekatronika. Nah, sekarang sudah cukup banyak berkembang untuk mekatronika. Di SMK juga ada beberapa yang SMK mekatronika. Nah, tentunya di Sanata Dharma ini karena mekatronika pertama, ya kita sudah komplit ya, sistem pendidikannya juga sudah baik gitu, dan juga peralatan-peralatan, karena kita vokasi banyak peralatan kan di situ kita sudah komplit sekali untuk peralatan-peralatan, sehingga nanti benar-benar bisa menghasilkan orang yang kompeten dalam bidang mekatronika. Ini mungkin pertanyaan juga Pak untuk anak SMK mungkin ya, yang mungkin sekarang lagi bergelut di bidangnya mungkin teknik elektro, nah, atau teknik mesin aja. Nah, apakah nanti ketika masuk ke mekatronika ini tetap bisa linear atau mengikuti Pak? Karena kan tadi ada 3 gabungan dari 3 teknik. Nah, di program studi mekatronika dan juga di elektromedis tadi mungkin saya perlu menyampaikan dulu bahwa di Fakultas Vokasi ini ada 2 program studi. Satu adalah mekatronika, yang satunya adalah teknologi elektromedis. Keduanya itu sebetulnya mekatronika, tetapi fokusnya beda. Jadi mekatronika, prodi mekatronika itu adalah fokus untuk alat-alat otomatis, alat-alat mekatronika yang digunakan di industri manufaktur dan sebagainya. Sedangkan teknologi elektromedis ini alat mekatronika yang banyak diterapkan di rumah sakit, gitu ya. Jadi di rumah sakit sendiri sudah produknya itu sudah produk-produk mekatronika, sehingga dokter itu kalau tidak ada produk mekatronika itu dia tidak bisa mendiagnosa pasien ini sakit apa, seperti itu. Ya, terus kemudian terkait dengan pertanyaannya, kalau dari prodinya jurusannya adalah elektro, dari mesin. Nah, kami menerima dari segala jurusan. Artinya nanti di program studi mekatronika mereka akan diajarkan mulai dari basic, sehingga dari jurusan apapun mereka bisa masuk ke prodi mekatronika dan elektromedis. Nah, tentunya kalau mereka dari SMK-nya misalnya teknik elektro, maka dia punya kekuatan di situ. Dari sisi elektronya dia sudah kuat. Nah, sehingga dengan dukungan nanti kekuatan di bidang mekanik dan juga di pemrograman, maka dia akan semakin kuat untuk untuk menjadi kompeten dalam bidang mekatronika. Berarti ini untuk anak-anak teknik nih ya, yang kayaknya pengen banget makin terdepan begitu ya, menguasai industri mekatronika yang ke depan ini kayaknya bakalan gila-gilaan Pak ya, demand-nya ini akan banyak begitu. Betul. Nah, ini bagaimana nih pembelajaran mekatronika di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Pak? Nah, jadi kalau pembelajaran di program studi mekatronika atau di Fakultas Vokasi ini kita memang akan mendidik gitu ya orang supaya bisa kuat dari sisi hard skill maupun dari sisi soft skill gitu ya. Sehingga yang saya katakan itu asik kalau belajar mekatronika di Fakultas Vokasi Sanata Dharma. Jadi mereka tidak hanya nantinya berkutat untuk praktek juga gitu ya, praktek yang memang 60% itu praktek, tapi mereka diberi kesempatan yang banyak untuk mengembangkan diri secara mandiri. Misalnya ada UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa dalam bidang robotika, sehingga dia bisa mengeksplor itu kemampuan dalam bidang kompetensi dalam bidang mekatronika untuk mengembangkan tentang robot dan ikut berkompetisi ya, kompetisi nasional di robot. Jadi mereka punya kesempatan untuk berkompetisi. Jadi dikembangkan tidak hanya hard skill maupun soft skill gitu ya. Terus kemudian di samping UKM di sini juga mereka diwajibkan untuk ikut berorganisasi. Ya, kenapa? Karena untuk syarat kelulusan itu harus mengumpulkan sistem poin, gitu ya, sistem poin soft skill. Jadi kalau mereka ikut organisasi, ya, mereka nanti akan berkembang soft skillnya. Nah, nanti dalam ikut berorganisasi akan dapat 1 poin. Nah, mereka nanti setelah lulus harus mengumpulkan minimal 10 poin sebagai syarat kelulusan, sehingga saat mereka lulus nanti tidak hanya hard skillnya tapi soft skillnya juga berkembang. Terus kemudian saat mereka lulus, mereka juga dibekali dengan sertifikat kompetensi yang standar internasional. Jadi mereka nanti setelah dilatih atau setelah melakukan praktek, dilatih meningkatkan kompetensinya akan diuji. Uji kompetensi ada di sana. Misalnya terkait dengan desain untuk menggunakan software SolidWorks,
itu uji kompetensinya namanya CSWA. Nah mereka kalau yang lulus mereka dapat sertifikat kompetensi dan itu secara internasional. Dan pasti di dunia kerja udah dibutuhkan langsung sekali. banget ya Pak ya, udah nggak perlu bawa-bawa, udah ada sertifikasinya itu. Iya. Menarik Pak. Apalagi Pak yang membuat belajar mekatronika di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma ini asik. Nah di samping dapat sertifikat kompetensi juga pengembangan hard skill, mereka juga punya kesempatan untuk melakukan proses pertukaran pelajar. Jadi kita setiap tahun itu punya kerjasama dengan universitas di Thailand, gitu ya. Kami akan mengirimkan mahasiswa ke sana dan mereka juga akan mengirimkan mahasiswa tempat kami. Jadi kita bisa belajar bagaimana belajar mekatronika itu di luar negeri itu bagaimana kita belajar budaya yang ada di sana sehingga mereka nanti cenderung akan mempunyai wawasan yang lebih luas. Kemarin juga kita ada program pertukaran pelajar, program namanya IISMA. Jadi ada salah satu mahasiswa kami yang dikirim ke Korea Selatan. Mereka juga belajar tentang budaya yang ada di sana, belajar tentang AI yang ada di sana gitu ya. Bagaimana majunya teknologi yang ada di sana sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri itu terbuka luas gitu loh. Itu yang membuat belajar di sini itu asik karena mereka bisa mengembangkan diri secara mandiri untuk dirinya. Dan ini mungkin udah dekat banget ya kalau anak-anak SMK karena mungkin udah terbiasa dengan kerja lapangan atau on the job training, bahkan ada ke Raja Manggala University Thailand juga ada ya Pak ya. Bahkan kemarin ada sempat ikutan International Certificate SolidWorks Associate dan juga profesional ya Pak ya. Sebegitu diakuinya belajar mekatronika di Universitas Sanata Dharma ini ya Pak ya. Oke. Kemudian lomba juga sampai karya mahasiswa, inovasinya juga seperti apa Pak yang sudah dilakukan sejauh ini? Jadi lomba itu juga sebagai sarana untuk mereka belajar gitu ya. Bagaimana kalau ada lomba itu kan berarti nanti ada kompetisi. Nah, dengan kompetisi itu mereka tertantang gitu ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan karya inovasi yang nantinya dikompetisikan. Dan setiap tahun kita akan mengikuti ini. Dan ini ada sekitar 15 sampai 20 mahasiswa yang terlibat langsung untuk pembuatan robot ini. Mereka belajar bekerja sama, mereka belajar berkoordinasi, mereka belajar untuk tentang ilmu robot, sehingga itu menjadikan mereka nanti benar-benar tumbuh gitu ya, kompetensinya baik hard skill maupun soft skillnya. Juga kita setiap tahun menyelenggarakan lomba robot antar SMA, SMK itu diadakan di tempat kami. Udah mulai tipis-tipis ya Pak ya diberikan edukasi mekatronika sampai setingkat dini. Iya. Dan untuk para alumni ini seperti apa nih Pak? Alumni-alumni yang sudah ditorehkan oleh Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Pak? Jadi kita sudah cukup banyak alumni yang apa namanya yang ada di industri. Karena pernah tampil di Kick Andy kalau nggak salah. Iya, jadi ada salah satu alumni kami itu yang terpilih waktu itu kita memiliki kita memperoleh program hibah. Jadi program hibah dari pemerintah, terus kemudian kita mendapatkan dana yang cukup besar untuk pengembangan alat lab kami. Di samping itu juga ada pengembangan untuk sumber daya manusia, ada pelatihan, ada training dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana dilihat hasilnya dari alumni. Jadi ada salah satu alumni kami itu yang membuat sekolah robot. Jadi dia membuat sekolah robot di Klaten gitu ya, dan muridnya sudah cukup banyak gitu ya, dari mulai TK sampai dia SMA, SMK. Nah, karena dia dianggap sebagai alumni mekatronika yang berprestasi untuk program hibah tadi, maka ini ditunjuk menjadi narasumber di Kick Andy. Dan dia diberi kesempatan untuk training di Kanada waktu itu. Wah, tuh. Awalnya pertukaran mahasiswa. Ya. Begitu lulus langsung ke Kanada ya. Udah pertukaran pekerjaan malahan ya. Iya. Oke, ini mungkin persiapan yang harus dipersiapkan ini untuk calon mahasiswa yang mau masuk ke Fakultas Vokasi. Ya. Ini versi Pak Eko harus ngapain nih anak-anak ini calonnya? Ya tentunya kalau di sini persiapannya ya tentu terutama mencintai gitu ya. Mulai mencintai tentang apa saja ilmu yang nanti akan saya pelajari. Dengan saya mencintai ilmu yang saya pelajari itu, maka semangat saya untuk belajar mengembangkan diri itu pasti akan tumbuh. Jadi pertama kali cintailah
ilmu atau program studi yang Anda akan pilih. Jadi ini sudah pilihan saya, maka saya fokus di situ. Nah, itu yang kayaknya kunci sukses nanti kalau belajar di program studi mekatronika atau teknologi elektromedis di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke, dan pandangan Bapak nih Pak tentang industri mekatronika ke depannya yang ini beneran sepertinya supply and demand-nya bakalan besar sekali. Ya, jadi memang industri saat ini karena peralatan-peralatannya yang serba otomatis, di mana peralatannya di situ adalah peralatan mekatronik, gitu ya. Maka tentunya di sini kebutuhannya akan sangat besar alumni mekatronika nanti, karena kami itu sebelum mereka diwisuda itu biasanya mereka sudah bekerja. Wah ini nih Ya, yang sudah diterima dicari kerja. tuh gitu Pak, Iya. memang part-timean dulu ya kan, kuliah jalan, begitu lulus baru yang full time-nya Betul. kena dapat. Dan ini untuk potensi pekerjaan yang mungkin ke depan akan didapatkan para alumni ini seperti apa Pak? Jadi kalau yang banyak untuk di mekatronika itu adalah di industri manufaktur. Tetapi kalau untuk yang program studi teknologi elektromedis terutama adalah di industri alat kesehatan sama di rumah sakit. Ya, jadi kami alumni sudah banyak berada di sana di industri alat kesehatan, di rumah sakit. Terus kemudian kalau di industri manufaktur tidak hanya di Indonesia. Jadi alumni kami juga ada yang bekerja di luar negeri. Waduh. Karena kebutuhan tentang mekatronika ini ya di luar negeri lebih lagi. Lebih parah lagi Pak dibanding yang di Indonesia kebutuhannya ya. lebih lagi. Jadi ada yang di Jepang, ada yang di Amerika gitu. Mereka berkarir di sana. Oke, 2-3 digit lah paling enggak lah ya yang bakalan didapat nih kalau besok misalkan sahabat Tidar udah fokus banget di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang tadi Pak Eko sudah menjelaskan begitu sangat asik meskipun untuk orang-orang yang agak sedikit takut dengan matematika. Tapi tadi Tidak lihat usah penjelasan Bapak, wah ini kayaknya menarik. Iya, tidak usah takut karena apa? Kita nanti 60-70% itu praktek. Iya. Nah, di situ. Jadi teorinya itu sebagai support. Iya. Nah, nanti mereka harus praktek. Dengan praktek mereka punya pengalaman akhirnya menjadi habit. Sehingga dia menjadi orang yang benar-benar kompeten di sana. Oke. Jadi dengan berlatih lah. Di situ kesempatan untuk latihannya tadi bisa ikut lomba robot, bisa ikut organisasi, macam-macam tidak hanya di kelas. Maka di sini tuh asik sekali. Oke, jadi terkopi ya sahabat Tidar untuk anak-anak terutama nih anak-anak SMK yang sekarang udah dapat pelajaran teknik mesin, teknik elektro, teknik komputer atau komputer jaringan ya kan. TKJ ini kayaknya ke depan langsung nggak perlu pakai lama, scrolling dulu ya Instagramnya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk cari tahu seperti apa Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang pembelajarannya tuh sangat-sangat asik. Oke, pertanyaannya masih kita tampung, sahabat Tidar untuk yang pengen banget bertanya boleh kasih tahu via WhatsApp di 0878 0878 9430. Ini beberapa udah ada yang masuk Pak, nanti kita akan jawab. Dan seperti apa prosesi dan juga tahapan dari penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan ada fakultas apa aja yang udah mulai di Terawang nih sahabat Tidar, udah mulai ada pemetaan mau kemana. Nah jangan kemana-mana, Pak Gabriel habis ini bakalan spill semuanya, tetap di Radio Talk Show bareng sama Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023, stay healthy. Sesi terakhir di Radio Talk Show bareng sama Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kita masih menampung sahabat Tidar yang pengen banget bertanya. Masih ada kesempatan, silakan WhatsApp-nya di 0878 0878 9430 atau DM kita di Instagram, kasih pertanyaan di live streaming kita di @radiotidar_fm. Langsung dari Pak Eko udah menjelaskan panjang lebar tentang Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini mungkin yang udah penasaran PMB-nya kapan di-spill. Nah sekarang langsung ada Pak Gabriel selaku Humas dan juga tim PMB dari Universitas Sanata Dharma. Langsung Pak, untuk Sanata Dharma sendiri ada berapa fakultas dan program studi? Untuk Sanata Dharma sendiri, fakultasnya itu sekarang ada 8, itu meliputi sastra, sains dan teknik, farmasi, psikologi, pendidikan, teologi, ekonomi, dan juga vokasi. Selain itu di Sanata Dharma juga ada S2 dan S3, serta ada untuk yang profesi seperti insinyur, keguruan gitu. Nah, untuk
pendaftarannya kita itu ada sekarang udah buka dari November kemarin sebenarnya. Oke. Dari November kemarin sampai Agustus. Jadi kalau teman-teman mau cari yang lain dulu masih oke, jangan terburu-buru, pikirkan dengan matang baru nanti ke Sanata Dharma. Oke. Atau mungkin udah langsung dari awal ngebetnya ke Sanata Dharma Boleh, juga nggak apa-apa ini itu ya? juga. Cuman karena kita Sanata Dharma tuh Sanyoto Dharmo, kita ingin memberikan yang terbaik sehingga memang Sanata Dharma itu ini ya, memberikan teman-teman dulu untuk memikir, jangan sampai nanti merasa menyesal. Tapi jujur kayak sekarang kan saya semester 8. Oke. Itu salah satu keputusan yang tidak pernah saya sesali adalah masuk Sanata Dharma. Fakultas apa bang? Saya teknik Teknik. Teknik mesin saya. Oke, Ya. berarti linear dong Linear. fakultas vokasi ini ya. Ini gedungnya sebelahan kok. Oke. Kemudian daya tampung untuk mahasiswa setiap tahunnya itu berapa nih sekali Oke. PMB? Untuk daya tampungnya itu setiap tahun berbeda, mengikuti dari gelombang yang nanti teman-teman daftar juga. Cuman untuk sekarang informasi aja, di Sanata Dharma itu ada 15.800 mahasiswa aktif yang kuliah di Sanata Dharma. Jadi teman-teman jangan takut nih mikir, wah udah gelombang terakhir, udah gelombang akhir nih, pasti nggak akan keterima karena udah penuh. Nggak juga. Dicoba dulu aja karena kembali lagi Sanata Dharma itu cerdas dan humanis. Oke. Jadi kita membiarkan teman-teman yang pengen daftar dan ingin berdinamika bersama kami itu kita akan memberikan kesempatan gitu. Oke, kemudian tadi udah di-spill ada 8 fakultas, Ya, kemudian biaya-biayanya nih, ini krusial banget ini mungkin yang Oke. kepengen banget masuk. Apakah semahal itu atau masih terjangkau nih? Oke, jadi kita kan ada 25 program studi ya dari dalam 8 fakultas tadi. Nah, untuk program studi beda-beda dong estimasi biayanya. Dan estimasi biaya teman-teman bisa cek langsung di website kami di pmb.usd.ac.id. Nah, itu semuanya udah di-spill, benar-benar di-spill banget di situ ada, tapi masih estimasi teman-teman. Oke. Bisa lebih cepat juga, bisa lebih dikit, lebih kurang kalau misalkan lulusnya bisa lebih cepat seperti Oke. itu kan. Nah, untuk sebelumnya kan Sanata Dharma itu universitas swasta ya. Dan mungkin mikir nih, wah swasta pasti mahal nih, mehong nih, maharani gitu kan. Saya berbagai baca gitu. Oke. Nah, cuman teman-teman jangan takut karena kita tuh ada banyak banget beasiswa yang teman-teman bisa apply. Itu ada sekitar 37 beasiswa. Oke. Itu teman-teman bisa apply sesuai dengan syarat dan juga kebutuhan. Karena kan setiap beasiswa nanti bentuknya berbeda-beda ya yang didapatkan, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman juga jangan takut karena kita ada banyak jalur untuk pendaftaran. Itu salah satunya adalah jalur beasiswa. Nah, beasiswa yang tadi aku spill di sebelumnya itu kan ada beasiswa yang di-apply setelah menjadi mahasiswa. Oke. Nah, ada lagi nih beasiswa yang bisa di-apply saat mendaftar. Itu ada 2. Yang pertama ada KIP kuliah dari pemerintah, teman-teman udah tahu juga. Yang kedua adalah beasiswa cerdas humanis. Beasiswa ini benar-benar ditawarkan dari Sanata Dharma. Teman-teman bisa kuliah di Sanata Dharma 4 tahun dengan biaya Rp0. Wah, ini ada syarat ketentuannya nggak tuh? Syarat ketentuannya ada, nanti teman-teman bisa lihat juga di websitenya. Itu kalau aku spill sekarang kayak nggak akan selesai ya. Iya. Biar kita spill informasi yang lebih dibutuhkan Oke. di sini, seperti itu. Kemudian tadi jalurnya udah, prestasi udah, Oke, fasilitasnya. Ini pendukung perkuliahan di Sanata Dharma ini seperti apa nih? fasilitasnya itu benar-benar lengkap banget ya. Aku mungkin yang paling aku suka ya di sini adalah karena saya orang sakit-sakitan. Waduh. Jadi tuh di Sanata Dharma itu ada klinik ya, ada klinik dan juga apotek. Yang mana teman-teman dengan menunjukkan kartu mahasiswa nanti bisa kalau ada dokternya, pas ada dokternya nanti bisa periksa dan juga bisa mendapatkan obatnya secara gratis dengan menunjukkan kartu mahasiswa aja. Udah ala-ala BPJS ya kartu mahasiswanya ya. Dan mungkin lebih simpel ya, Oke. diklaimnya bisa langsung diklaim gitu. Oke. Dan ini selain itu juga di Sanata Dharma itu karena kita juga ini ya pendidikan juga, jadi perpustakaannya di setiap kampus tuh ada, dan paling besar itu adalah di kampus 2 di Merican. Mungkin teman-teman pernah lihat di Jalan Kejayaan besar itu yang banyak lampu-lampu bagus. Iya. Nah, itu Sanata Dharma. Oke. Itu ada perpustakaan lengkap banget, bahkan koleksinya Bapak Soekarno itu ada juga di sana. Itu selengkap itu dan untuk mendukung dan menunjang 25 program studi yang ada di Sanata Dharma. Oke. Gitu. Selain itu kita juga ada auditorium yang mewah ya. Saya agak sedikit bangga di sini. Iya. Bangga banget karena auditorium juga sering dipakai nih. Kayak Bang Raditya Dika waktu itu stand up comedy. Teman-teman dari luar Jogja juga waktu itu pakai untuk konser-konser juga di auditorium. Bagus banget. Dan jadi kalau kita ada acara di situ jadi mewah banget.
Selain itu kita juga punya banyak fasilitas olahraga ya, seperti lapangan, ada jogging track untuk yang suka manjat-manjat dinding ya, climbing, rocking itu juga ada. Dan selain itu untuk menunjang, misalkan mikir nih zaman sekarang kan, wah apa-apa serba laptop nih, harus komputer, harus ngetik, harus ngeprint, mahal nih biayanya. Jangan takut karena di Sanata Dharma juga ada yang namanya workstation di perpustakaan. Itu bisa diakses dari pagi sampai malam. Itu untuk teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan tugas, untuk mau ngeprint juga di sana bisa. Jadi benar-benar fasilitasnya itu lengkap banget di situ. Oke, menarik sekali. Nah, ini untuk pendaftarannya sampai kapan? Kemudian informasi seputar pendaftaran, kontak personnya boleh di-spill juga. Oke, tadi aku belum spill yang jalur-jalur selain beasiswa ya. Iya. Jadi ada 3 jalur beasiswa yang lain. Itu ada jalur tes. Itu nanti tesnya juga teman-teman yang di luar pulau atau lagi ada kemana itu bisa juga milih yang online. Jadi jalur tes itu bisa online atau onsite, datang ke kampus kami di kampus 2. Nah, untuk yang berikutnya adalah jalur rapot. Jalur rapot ini untuk teman-teman lulusan tahun 2023 dan 2022. Syaratnya cuman menggunakan rapot kelas 11, semester 1 dan semester 2. Jadi teman-teman yang zaman-zaman kelas 10-nya masih hahihi gitu euforia, tenang aja. Karena yang dipakai itu cuman kelas 11, semester 1 dan semester 2-nya aja. Berikutnya kita juga ada jalur prestasi. Nah, prestasi ini ada jalur prestasi akademik dan juga prestasi non akademik seni olahraga. Ini keuntungannya apa? Keuntungannya kalau bisa lolos bisa mendapatkan potongan DPP sebesar 50%. Itu kan lumayan ya kalau buat beli emas dapat berapa gram gitu. Itu bisa hemat sampai 2 tahun bahkan ya kalau perkuliahan ya. Betul banget. Nah, itu kita ada banyak gelombang. Sekarang tuh untuk jalur tes sudah gelombang ke-7. Itu masih ada sampai gelombang 21 ya. Jadi memang masih banyak banget. Sampai 5 Agustus 2023. Cuman kalau untuk jalur yang prestasi dan jalur rapot itu sampai tanggal 1 Agustus 2023. Untuk syarat-syaratnya seperti apa? Itu langsung aja ke website kami di pmb.usd.ac.id. Oke, dan silakan kau besok jadi anak USD dan jadi saksi ya. Menariknya tangga Cinderella, ya kan? banget. Ada juga beringin Soekarno, ya kan? Itu yang paling unik-unik. Silakan sahabat Dira bisa cek Instagram account-nya Universitas Sanata Dharma. Sahabat Dira bisa klik aja di Instagram @usd_official atau bisa langsung ke Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ya sahabat Tidar. usd.ac.id. Nah, kita langsung ke pertanyaan boleh nih? Oke, Sudah silakan. banyak yang mengirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0878 0878 9430. Ini masih cukup ya nih? Masih cukup Pak, karena pada ini penasaran nama giveaway-nya gitu ya. Nanti persiapan Pak Eko dan Pak Gabriel nanti memilih siapa yang berhak begitu ya. Yang pertama ada Pak Nur di Diponegoro, mau nanya Universitas Sanata Dharma apakah ada kerjasama dengan kampus luar negeri untuk program student exchange dan kebanyakan di program studi apa untuk student exchange-nya? Oke. Ini mungkin Mas Gabriel bisa menjelaskan dulu secara umum. Oke, siap. Jadi untuk student exchange atau program pertukaran pelajar ke luar negeri itu di Sanata Dharma ada banyak banget. Bisa dicek juga websitenya. Dan salah satu jadi banyak universitas di luar negeri yang bekerja sama. Contohnya kalau yang di Malaysia itu ada Swinburne University of Technology, di Jepang juga ada, South Korea, Taiwan, Singapura, bahkan sampai Eropa dan juga North America. Banyak banget. Itu untuk program studi apa aja yang bisa ke sana? Jujur semua program studi bisa. Cuman itu lagi kembali niatnya aja. Bener-bener mau student action atau enggak? Karena jadi semua program studi itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk meng-apply program student exchange ini seperti itu. Oke, kalau yang di vokasi Pak? Yang kalau di vokasi yang paling sekarang sering di setiap tahun itu dengan universitas di Thailand, namanya Raja Manggala University. Jadi tahun ini kita akan mengirim 2 mahasiswa ke sana dan dari sana ada 1 mahasiswa juga yang sekarang kesini. Itu penyaringannya seperti apa Pak? Untuk Jadi, bisa memilih dari ribuan menjadi 2 itu tadi? Oh, kalau seperti itu kita melihat dari prestasinya. Dan kemudian karena nanti pertukaran pelajar sistemnya ini di sana mereka akan mengerjakan proyek, maka kita juga akan memilih nanti dari mahasiswa yang ada ini mana yang kira-kira kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dari proyek yang akan dikerjakan seperti itu. Jadi nanti kita dari dosen akan menseleksi kira-kira dari mahasiswa vokasi siapa yang punya kompetensi yang sesuai dengan proyek yang akan ditangani seperti itu. Terkopi ya.
Pak Nur sudah terkopi mungkin untuk anaknya ini ya, persiapan langsung cek di usd.ac.id, langsung daftar ya. Ada Jesa di Magelang izin bertanya, apakah kemungkinan membuka prodi vokasi di bidang lain untuk jenjang sarjana maupun pasca sarjana? Jadi lebih banyak mahasiswa bisa bergabung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa vokasi itu memang dari D1, D2, D3, sarjana terapan, S2 terapan sampai S3 terapan. Tetapi untuk di Fakultas Vokasi memang saat ini masih D3. Kita sedang proses untuk membuka program studi baru sarjana terapan, yaitu nanti program studinya namanya Teknologi Rekayasa Multimedia. Waduh, ini Ya. keren ini. Dan kita program mekatronikanya sedang berproses. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan proses untuk berubah menjadi sarjana terapan. Kita sedang berproses. Jadi artinya kita sedang menunggu pengumuman dari pemerintah kapan program sarjana terapannya ini akan berjalan. Jadi kita sedang menunggu program dari pemerintah, nanti tergantung dari pemerintah dan sepertinya tahun ini atau semester ini pengumumannya sudah ada kepastiannya. Oke, Ya. terjawab ya tadi Jesa. Langsung cek lagi usd.ac.id gitu. Ada lagi dari Billy ingin bertanya kepada Pak Eko, desas-desusnya di program studi mekatronika sudah direncanakan naik menjadi D4. Ya. Perkembangannya berarti semester ini ya. Ya. Kemungkinan siap-siap Billy. Dekat-dekat sama Pak Eko ya. Ada Daniel menanyakan apakah ada jalur prestasi di Sanata Dharma, mekanismenya seperti apa? Jadi mungkin saya jawab dulu yang jalur prestasi ya. Jadi di jalur prestasi itu tadi yang seperti yang udah aku bilang, aku spill sebelumnya, ada prestasi akademik dan juga non akademik, itu seni dan olahraga. Yang pertama ini untuk teman-teman lulusan tahun 2023 dan dia tuh memiliki prestasi peringkat 1 sampai 10 di kelas 11 di kelas 11-nya. Jadi kita hanya menggunakan kelas 11 itu tadi. Dan nanti pakai surat keterangan sih dari sekolah. Setelah itu untuk nilai rapot minimal rata-ratanya 80. Dan juga nanti kalau untuk yang akademik, untuk yang prestasi akademik itu nanti harus ada memiliki prestasi bidang akademik di luar sekolah. Itu untuk yang tingkat provinsi, nasional atau internasional. Itu yang berlaku kira-kira 3 tahun terakhir. Jadi misalkan nggak kudu tahun ini banget gitu, 3 tahun terakhir nggak apa-apa. Nah untuk yang seni olahraga itu juga mirip-mirip, cuman untuk rata-rata rapotnya itu hanya 70 aja, 70 dan juga dengan memiliki prestasi di bidang seni dan atau olahraga di tingkat provinsi, nasional atau internasional selama 3 tahun kebelakangan ini. Oke. Gitu. Ini kayak Daniel juara apa nih kayaknya kamu ya, udah bisa langsung akses nih besok. Betul, langsung aja karena tadi yang udah aku spill juga, keuntungannya bisa mendapatkan potongan DPP sebesar 50%. Tuh, Itu lumayan banget. lumayan banget itu ya. Lumayan. Oke, ada tambahan nggak nih dari Pak Eko nih terkait jalur prestasi? Sudah. Aman ya Pak ya? Kemudian ini terakhir pertanyaan untuk Pak Eko nih dari Beni, mahasiswanya Pak kayaknya nih Pak. Dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma ingin bertanya, bagaimana para ahli mekatronika dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat dan memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam lingkungan kerja yang terus berubah? Ya, tentunya harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Karena itu kuncinya. Jadi belajar sepanjang hayat, tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, belajar itu sekarang sumber pembelajarannya banyak sekali. Ya, tidak hanya dari kampus, kita juga dengan adanya internet sekarang kita bisa belajar dari manapun, dimanapun, sedang ngapain itu kita bisa belajar. Mager aja bisa loh ini ya, Iya. rebahan bisa belajar Pak. Jadi kuncinya adalah memang belajar terus. Jadi kalau kita berhenti belajar maka kita pasti akan ditinggalkan oleh zaman atau disingkirkan oleh zaman. Dan terus berinovasi, apalagi anak mekatronika hobi ngutak-atik kayaknya ya Pak ya. Sering betul. ngutak-atik aja yang jelas biar ilmunya nggak kelupaan ya Pak. Ya. Oke, terima kasih banget untuk sahabat Tidar yang sudah bertanya. Ini sudah langsung bisa diumumkan Pak. Pak Gabriel dan juga Pak Eko silakan memilih 3 tadi ya. Enggak, mungkin Mas Gabriel aja Oke. yang milih. Ya. Tadi ada Benny, ada Billy, ada Daniel, ada Jessa dan ada Pak Nur. Mungkin yang kita pilih yang 3 tercepat tadi aja kali Oke. Mas ya. Berarti ada Pak Nur di Ponorogo, ada Jessa di Magelang dan Daniel. Boleh. Oke, selamat untuk Pak Nur di 0896 0330. Sekian. Selamat untuk Jessa 0856 9179. Sekian. Daniel di 0813 2564. Sekian.
Abis ini bisa konfirmasi ya ke WhatsApp atau telepon ke 361317, hadiah bisa diambil maksimal 3 hari ke depan. Mendapatkan ini dia giveaway. Lumayan ini lagi hujan terus Pak Magelang Pak, dikasihnya payung. Sampingnya apa ini Pak? Itu tote bag. Oh ada tote bag juga Tote bag dari. premium. Oke premium juga. Oke sebelum kita pamitan mungkin dari Pak Eko dan Pak Gabriel ada yang mau disampaikan untuk sahabat Tidar? Oke, ya jadi tadi saya sudah cerita banyak tentang Fakultas Vokasi dan 2 program studi yang ada di Fakultas Vokasi, terutama Mekatronika dan Teknologi Elektromedis. Tidak usah khawatir, belajar tentang mekatronika itu mengasihkan dan Anda bisa dari program jurusan apapun bisa masuk ke program studi mekatronika maupun teknologi elektromedis. Jadi yang penting tadi Anda punya kemauan untuk belajar dan cintailah pilihan yang sudah Anda pilih. Saya kira itu saja. Terima kasih. Dari Pak Gabriel, silakan. Oke, seperti yang saya mention sebelumnya bahwa masuk Sanata Dharma itu adalah salah satu keputusan yang tidak pernah saya sesali. Dan salah satunya itu karena dosen-dosen di Sanata Dharma itu benar-benar yang mengayomi, yang benar-benar mengenal mahasiswa itu seperti apa, potensinya seperti apa. Sehingga contohnya skripsi saya itu bentar lagi selesai karena dikejar-kejar sama dosennya. Saya nggak tahu di luar kayak gimana, cuman kalau di Sanata Dharma itu benar-benar yang kayak setiap hari Senin saya tuh di WA. Gimana Gabriel, gitu. progresnya di mana, kok belum kamu kirim? Jadi bener-bener tidak dilepaskan, yang kita minta bimbingan tuh bener-bener diberikan langsung secepat kilat. Padahal dari kamu selesai rugi ya Pak ya kalau cepet-cepet ya. Tapi itu lagi karena Sanata Dharma cerdas dan humanis. Sanyoto Darmo, jadi Iya. bener-bener mengayomi mahasiswa-mahasiswanya. Jadi teman-teman yang pengen cepat lulus, masuk Sanata Dharma karena kalian akan dikejar-kejar dosen untuk menyelesaikan skripsi kalian. Oke, tapi yang jelas Dan setelah lulus pasti akan bekerja. Betul. Kita apalagi ada- anak-anak vokasi nih udah Vokasi, pasti ya. ya. Karena ingat masa depanmu dimulai hari ini sahabat Tidar bersama dengan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Persiapkan masa depan penuh harapan bersama dengan Universitas Sanata Dharma. Sekali lagi untuk informasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 silakan sahabat Tidar bisa klik di pmb.usd.ac.id dan juga follow Instagram @usd_official. Terima kasih sekali lagi Terima kasih. untuk Terima Pak kasih Eko banyak. dan juga Pak Gabriel Ya, dari terima kasih Mas. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sampai jumpa di Radio Talk Show selanjutnya. Ini harus sering-sering Pak menyapa Magelang Pak. Oke, siap. Oke, siap. dan kita pamit sahabat Tidar, Suara Adita Karya, Radio Ya. Tidar. Sampai Selamat. jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Radio Tidar.